Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam dan sehat sehingga kami dapat mempresentasikan review jurnal psikologi eksperimen kami yang berjudul Effect of a Single Physical or Mindfulness Intervention on Mood, Attention, and Executive Functions Result from 2 Randomized Controlled Studies in University Classes. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Fahrul Razi, SPD MSI, selaku dosen pengampu psikologi eksperimen. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Farah Nabila sebagai moderator, dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ada Fadilatri, Kaisar Sania, saya sendiri, Nashwa Azahra, dan Citra Dinda. Oke, next ada materi pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Citra. Kepada Citra, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa penelitian ini dilakukan. Jadi, keberhasilan proses pembelajaran itu sebenarnya nggak cuma ditentukan oleh kemampuan intelektual saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor kognitif dan efektif seperti perhatian, fungsi eksekutif, dan suasana hati. Masalahnya dalam proses perkuliahan itu, biasanya mahasiswa sering mengalami kelelahan, kebosanan, dan penurunan fokus, terutama karena durasi pembelajaran yang cukup panjang. Nah, hal ini tentunya bisa menghambat proses pembelajaran, karena itu dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kembali kondisi kognitif dan emosional mahasiswa. Salah satu cara yang mulai banyak dikaji adalah dengan memberikan intervensi singkat di dalam kelas seperti aktivitas fisik dan mindfulness. Penelitian sebelumnya itu juga menunjukkan bahwa aktivitas fisik bisa meningkatkan perhatian dan suasana hati, sedangkan mindfulness membantu dalam mengatur emosi dan mengurangi stres. Namun, sebagian besar penelitian mindfulness dilakukan dalam jangka panjang, dan penelitian yang membandingkan kedua intervensi ini secara langsung masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas intervensi singkat tersebut terhadap suasana hati, perhatian, dan fungsi eksekutif mahasiswa. Next. Selanjutnya adalah tujuan utama dari penelitian. Sebenarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak aktivitas fisik dan mindfulness dalam satu sesi terhadap suasana hati, perhatian, dan fungsi eksekutif mahasiswanya. Penelitian ini dilakukan melalui 2 studi eksperimen yang terpisah, tetapi dengan kondisi yang serupa, yaitu dilakukan di dalam kelas dan menggunakan alat ukur yang sama sebelum dan sesudah intervensi, atau pre-test dan post-test. Jadi penelitian ini tidak hanya melihat apakah intervensinya berhasil, tetapi juga membandingkan perbedaan efek antara aktivitas fisik dan mindfulness pada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini itu didasarkan pada konsep psikologi kognitif dan afektif, terutama yang berkaitan dengan perhatian, fungsi eksekutif, dan suasana hati. Suasana hati yang positif diketahui dapat membantu proses belajar, tetapi dalam kondisi perkuliahan, kebosanan itu sering menjadi hambatan. Nah, dari sisi aktivitas fisik, latihan fisik dapat meningkatkan kemampuan kognitif melalui perubahan fungsi otak, sedangkan mindfulness membantu individu mengelola perhatian dan emosi melalui latihan kesadaran. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan suasana hati dan perhatian, serta mempercepat pemrosesan informasi walaupun tidak selalu meningkatkan akurasi. Namun, hasilnya bisa berbeda tergantung konteks. Misalnya lebih konsisten di laboratorium dibandingkan di kelas. Nah, sementara itu mindfulness terbukti dapat meningkatkan stabilitas emosi, mengurangi stres, dan juga meningkatkan fungsi eksekutif. Namun, efek mindfulness dalam jangka panjang masih belum konsisten, terutama dalam aspek perhatian. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kedua intervensi ini sama-sama memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi kognitif dan afektif, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Next. Selanjutnya metode eksperimen. Next. Seperti penelitian studi 1, peneliti ini secara khusus melibatkan 63 mahasiswa dengan profil usia rata-rata 25 sampai 85 tahun dan didominasi oleh perempuan sebanyak 81% dari total peserta. Keikutsertaan mereka dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela setelah mendapatkan informasi serta memberikan persetujuan tertulis sekitar 4 hingga 6 minggu sebelum eksperimen dimulai. Untuk menjamin validitas, dilakukan analisis daya uji menggunakan G-Power yang menetapkan batas minimal 52 peserta atau partisipan untuk hasil yang akurat. Karena jumlah sampel mencapai 63 orang, maka studi 1 dinyatakan memiliki daya uji yang memadai dan kekuatan statistik yang kuat dalam mendeteksi intervensi. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data studi 1. Teknik pengumpulan data pada studi 1 menetapkan metode pre-test dan post-test dengan desain acak silang dalam subjek yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Melalui desain ini, setiap partisipan menjalani peran di kelompok intervensi maupun kelompok kontrol secara bergantian untuk meminimalkan efek variabel individu. Menentukan urutan kelompok dilakukan menggunakan teknik kuasi randomize yang diseimbangkan berdasarkan jenis kelamin. Partisipasi mengawali sesi dengan pretest selama 15 menit untuk mengukur kondisi awal suasana hati, perhatian, serta fungsi eksekutif. Memasuki fase perlakuan, kelompok intervensi menjalani latihan fisik standar selama 15 menit yang dipandu oleh instruktur profesional, meliputi tahap pemanasan, keseimbangan, latihan interval, intensitas sedang, dan pendinginan. Sedangkan kelompok kontrol hanya diminta duduk tenang tanpa aktivitas fisik. Setelah fase tersebut selesai, partisipan segera mengerjakan post-test dengan prosedur yang sama untuk mengevaluasi dampak langsung dari intervensi fisik yang diberikan. Next.
Subjek penelitian pada studi 2 ini tuh berfokus pada intervensi mindfulness. Terdiri dari 28 mahasiswa dengan usia rata-rata 23,69 tahun dengan standar deviasi 3,12, di mana 68% itu mayoritas perempuan. Nah, para peserta itu direkrut melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh asisten peneliti sekitar 4-6 minggu sebelum pelaksanaan penelitian. Nah, partisipasi ini tuh juga bersifat sukarela dan seluruh peserta telah memberikan persetujuan tertulis sebelum mengikuti penelitian. Jadi selama penelitian tidak terdapat peserta yang mengundurkan diri. Nah, untuk memastikan kecukupan jumlah sampel, karena tadi kan sampelnya harus N sama dengan 52. Nah, peneliti menggunakan perangkat G-Power untuk menganalisis daya uji atau power analysis. Studi 2 hanya sebanyak 28 partisipan dan berada di bawah jumlah minimal. Itu dilakukan uji G-Power, dan untuk hasil analisisnya menunjukkan bahwa daya uji berada pada rentang 0,85 sampai 0,99, yang artinya menunjukkan bahwa jumlah sampel pada studi 2 itu tetap memiliki efek yang diteliti walaupun hanya 28 orang. Untuk teknik pengumpulan data pada studi 2 itu dilakukan dengan menggunakan metode pretest post-test yang diberikan sebelum dan sesudah intervensi mindfulness. Nah, proses pengumpulan data ini itu dilaksanakan dalam 2 hari dengan crossover design, di mana setiap peserta itu menjalani kondisi intervensi atau kelompok kontrol memakai teknik quasi-randomized yang dipadukan berdasarkan jenis kelamin. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sama si studi 1. Nah, pada setiap sesi itu peserta terlebih dahulu mengerjakan pretest selama 15 menit yang mencakup pengisian kuesioner, suasana hati, serta pelaksanaan tes perhatian dan fungsi eksekutif. Nah, setelah itu peserta mengikuti intervensi mindfulness setelah mengisi pretest, peserta mengikuti intervensi mindfulness selama 15 menit atau sedangkan kelompok kontrol itu menonton video kebugaran atau yoga yang berdurasi 15 menit tanpa instruksi selanjutnya. Nah, setelah itu peserta kembali mengerjakan post-test dengan prosedur yang sama seperti pretest untuk mengukur perubahan yang terjadi setelah perlakuan. Nah, next itu ada alat pengumpulan data studi 1 dan studi 2. Jadi, untuk alat pengumpulan data studi 1, studi 2 itu menggunakan alat yang sama. Yang pertama itu ada MDBF, ini bahasa Jerman, jadi agak susah untuk dipronounce-nya. Nah, MDBF ini tuh merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengukur suasana hati atau mood peserta secara multidimensional. Nah, instrumen itu menilai 3 dimensi utama, yaitu baik buruk, kerja lelah, dan tenang gelisah, atau bahasa Inggrisnya good bad, awake tired, dan calm nervous. Nah, penggunaan MDBF ini dalam penelitian ini itu bertujuan untuk melihat perubahan suasana hati sebelum dan sesudah intervensi. Nah, nilai yang lebih tinggi menunjukkan suasana hati yang lebih baik, lebih tenang, atau lebih terjaga. Yang kedua itu ada FAIR 2, ini juga sama dalam bahasa Jerman. FAIR 2 merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan perhatian peserta, khususnya dalam hal konsentrasi dan ketelitian dalam memproses informasi. Nah, tes ini itu mengharuskan peserta untuk mengidentifikasi stimulus tertentu di antara distraktor dalam batas waktu tertentu, sehingga dapat mengukur aspek kecepatan dan akurasi perhatian. Nah, dalam penelitian itu, FAIR 2 itu digunakan untuk mengetahui apakah intervensi ini itu dapat meningkatkan kemampuan fokus peserta. Nah, hasil dari tes ini itu memberikan informasi terkait kualitas perhatian, kuantitas perhatian, serta kontinuitas perhatian. Next itu ada Trail Making Test atau TMT Part B. Nah, instrumen ini itu digunakan untuk mengukur fungsi eksekutif, khususnya kemampuan beralih fokus atau shifting, di mana peserta itu diminta menghubungkan angka dan huruf secara bergantian. Kayak misalkan, contohnya itu 1A, 2B dalam waktu 30 detik. Nah, untuk menjaga varietas dan menghindari efek pengujian ulang atau retest effects, peneliti itu menggunakan versi paralel yang berbeda namun setara antara pretest dan post-test. Yang terakhir itu ada Demographic and Control Variables. Nah, alat ini tuh berupa kuesioner untuk mengumpulkan data pribadi peserta seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan sebelum penelitian dimulai. Nah, khusus pada studi 1, setelah melakukan aktivitas fisik, peserta juga mengisi penilaian tambahan menggunakan skala 5 poin untuk mengukur tingkat kebugaran yang dirasakan, tingkat kesulitan latihan, serta motivasi mereka selama menjalani intervensi tersebut. Oke, selanjutnya ada analisis data studi 1 dan studi 2. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS statistik 27 dengan batas signifikan ditetapkan pada p-value kurang dari 0,05. Untuk memastikan kesetaraan awal antara kelompok sebelum intervensi, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis varians atau ANOVA univariat terhadap data pretest. Selanjutnya, peneliti juga menguji efek urutan sesi dengan menggunakan ANOVA pengukuran berulang karena peneliti menggunakan crossover design. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah urutan pemberian perilakuan memengaruhi hasil peneliti. Untuk menguji efektivitas intervensi, peneliti menggunakan ANOVA pengukuran berulang dengan melibatkan faktor dalam subjek, yaitu pretest dan post-test, serta faktor antar subjek, yaitu kelompok intervensi dan kontrol. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah intervensi, sekaligus membandingkan dengan kondisi kontrol. Ukuran efek juga dihitung menggunakan Cohen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intervensi terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Kita akan membahas mengenai hasil studi 1 dengan intervensi fisik kepada kelompok eksperimen dan kontrol terhadap kelompok kontrol dengan menonton video intervensi fisik. Hasil yang didapatkan dari dimensi pengaruh aktivitas fisik terhadap suasana hati atau mood
Secara keseluruhan, kedua dimensi suasana hati menunjukkan nilai signifikansi yang sangat kuat. Dimensi jaga lelah menunjukkan pengaruh yang paling dominan dengan nilai F sama dengan 26,479 dan ukuran efek yaitu eta 0,30 yang berarti aktivitas fisik mampu menjelaskan 30% perubahan hingga kewaspadaan peserta. Sementara itu, dimensi baik buruk juga menunjukkan pengaruh yang besar. Sebesar eta 0,17 membuktikan bahwa kualitas perasaan positif mahasiswa meningkat secara nyata setelah beraktivitas. Lalu di perbandingan kelompok, terdapat kontras yang tajam antara kedua kelompok. Mahasiswa melakukan aktivitas fisik mengalami peningkatan energi dan perasaan senang. Skor naik menjadi 1,14 hingga 2,75. Sebaliknya, kelompok kontrol yang hanya duduk diam menonton video justru mengalami penurunan skor, yaitu turun sampai 0,50 hingga 0,51 yang mengindikasikan bahwa perilaku pasif sebelum belajar justru memicu rasa bosan dan kantuk. Lalu aktivitas fisik intensitas sedang selama 15 menit adalah strategi yang paling efektif untuk mengoptimalkan kondisi psikologis. Ia bekerja dengan cara menghilangkan kantuk dan meningkatkan kebahagiaan emosional, sehingga seorang berada pada kondisi mental puncak sebelum memulai aktivitas kognitif seperti belajar. Selanjutnya adalah hasil yang didapatkan dari dimensi aktivitas fisik terhadap perhatian atau attention. Secara keseluruhan, kedua aspek perhatian menunjukkan nilai signifikansi yang kuat. Dimensi kontinuitas memiliki nilai sebesar 7,458, sementara dimensi kinerja memiliki nilai 7,363. Kedua dimensi ini memiliki ukuran efek yang sama, yang memiliki eta sebesar 0,11, yang berarti aktivitas fisik memberikan kontribusi sebesar 11% terhadap peningkatan produktivitas kerja dan ketahanan fokus mahasiswa. Perbandingan kelompoknya terdapat perbedaan performa yang nyata antara kedua kelompok. Kelompok yang melakukan aktivitas fisik menunjukkan peningkatan skor kinerja yang jauh lebih besar, yaitu sebanyak 110,52 poin. Sebaliknya, kelompok kontrol hanya mengalami peningkatan sebesar 76,05 poin yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik memberikan dorongan tambahan pada kecepatan otak di luar sekedar efek latihan tes. Latihan fisik intensitas sedang secara signifikan meningkatkan psychological arousal atau gairah fisiologis yang bercepat memproses informasi di otak. Mahasiswa menjadi mampu bekerja lebih cepat tanpa kehilangan fokus secara konsisten, namun tidak meningkatkan ketelitian secara drastis, karena aspek kualitas tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 0,376. Selanjutnya adalah hasil yang didapatkan dari dimensi fungsi eksekutif atau executive function. Hasil analisis ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan secara statistik pada dimensi fungsi eksekutif. Hal ini terlihat dari nilai F yang kurang dari 1 dengan nilai signifikansi yang sangat tinggi, yaitu P sama dengan 0,900, jauh di atas ambang batas, yaitu P kurang dari 0,05. Selain itu, ukuran efek menunjukkan nilai eta 0,00 yang berarti intervensi aktivitas fisik hampir tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan kemampuan perpindahan fokus atau shifting mahasiswa pada penelitian ini. Perbandingan kelompok, meskipun kelompok latihan fisik menunjukkan kenaikan skor sebesar 3,2, kelompok kontrol yang hanya menonton juga mengalami kenaikan yang hampir serupa, yaitu sebesar 3,11. Perbedaan peningkatan yang sangat tipis ini hanya selisih 0,09, membuktikan bahwa tidak ada keunggulan nyata dari olahraga terhadap fungsi eksekutif dibanding kondisi diam. Peningkatan pada kedua kelompok tersebut murni merupakan efek pengulangan atau praktis efek, di mana peserta menjadi lebih terampil mengerjakan tes saat sesi pasca tes karena sudah melewati sesi praktis. Intervensi fisik selama 15 menit belum cukup untuk bekerja sebagai pendorong fungsi kontrol kognitif tingkat tinggi. Durasi yang singkat dan intensitas yang kurang konsisten diduga menjadi penyebab tidak munculnya perubahan pada fungsi eksekutif. Untuk mengoptimalkan kemampuan shifting yang kompleks, diperlukan durasi atau intensitas latihan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya adalah pembahasan. Pengaruh signifikan aktivitas fisik terhadap suasana hati atau mood terbukti mampu meningkatkan kewaspadaan mental serta memicu perasaan positif pada subjek. Secara biologis, hal itu terjadi karena olahraga itu memicu pelepasan endorfin dan meningkatkan aliran darah ke otak yang berfungsi sebagai pendorong biologis alami bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya dari sisi perhatian atau attention, aktivitas fisik itu meningkatkan kecepatan proses informasi, produktivitas, serta fokus yang disebabkan oleh meningkatnya gairah fisiologis yang membuat hasil kerja lebih maksimal. Meskipun begitu, menariknya hal ini tuh tidak terlalu berpengaruh pada tingkat ketelitian. Berbeda dengan 2 poin sebelumnya, pada aspek fungsi eksekutif, kami tidak menemukan pengaruh yang signifikan karena ada beberapa kemungkinan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, ada durasi latihan yang mungkin terlalu singkat atau adanya efek pengulangan tes yang mendominasi hasil. Tapi intinya aktivitas fisik ini belum cukup untuk mendorong kontrol kognitif tingkat tinggi ya, seperti fungsi eksekutif. Sebagai kesimpulan dari pembahasan studi 1 ini, kita bisa melihat bahwa aktivitas fisik sangat efektif untuk memperbaiki suasana hati dan aspek dasar kognitif seperti perhatian. Namun cara ini kurang efektif untuk fungsi eksekutif yang lebih kompleks seperti shifting. Oleh karena itu, aktivitas fisik ringan bisa menjadi strategi optimal yang dilakukan tepat sebelum memulai proses belajar untuk menyiapkan kondisi mental yang prima. Baik, selanjutnya yaitu hasil studi 2. Nah,
pada hasil studi 2 ini, khususnya pada variabel suasana hati dan mood, data penelitian disajikan dalam tabel 2 yang memuat beberapa informasi penting seperti nilai rata-rata atau mean, lalu standar deviasi, lalu ada gain score, serta hasil uji statistik seperti nilai F, terus nilai p-value, dan juga eta kuadrat. Nah, keterangannya di mana gain score ini tuh menunjukkan perubahan dari skor pretest ke post-test, sedangkan p-value itu digunakan untuk melihat apakah hasilnya signifikan atau tidak. Sedangkan eta kuadrat menunjukkan seberapa besar pengaruh dari intervensi. Nah, pada studi 2 itu terdapat 3 dimensi yang diukur. Yang pertama itu ada suasana hati, perhatian, dan juga ada fungsi eksekutif. Nah, untuk suasana hati itu diukur melalui 3 dimensi. Yang pertama itu ada baik buruk atau good bad, yang kedua ada terjaga lelah, ada awake tired, dan yang ketiga ada tenang gelisah, calm nervous. Nah, secara umum, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kelompok yang mengikuti intervensi mindfulness mengalami peningkatan pada semua dimensi suasana hati, sedangkan kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Nah, pada dimensi baik buruk, itu intervensinya mengalami peningkatan dari 15,36 menjadi 16,57 dengan gain sebesar 1,21. Sebaliknya, kelompok kontrol justru mengalami sedikit penurunan. Hasil uji statistik menunjukkan nilai P sebesar 0,042 yang berarti signifikan dengan ukuran efek sedang hingga besar. Hal ini menunjukkan bahwa mindfulness dapat meningkatkan perasaan positif. Selanjutnya, pada dimensi terjaga lelah, kelompok intervensi itu peningkatannya terlihat pada kelompok intervensi yaitu dari 10,68 menjadi 12,54, sementara kelompok kontrol itu hampir tidak ada perubahan. Nah, nilai P sebesar 0,002 itu artinya sangat signifikan yang menunjukkan ukuran efek yang besar, eta kuadrat itu 0,30 artinya efeknya besar. Artinya peserta itu menjadi lebih segar dan lebih waspada setelah mengikuti mindfulness. Lalu selanjutnya dimensi tenang gelisah, di mana untuk kelompok intervensi itu skor awalnya 14 lalu menjadi 16,32, sedangkan kelompok kontrol itu tidak mengalami perubahan. Nah, hasil ini tuh juga signifikan dengan ukuran efek yang besar yaitu 0,28. Nah, menunjukkan bahwa mindfulness membantu meningkatkan ketenangan. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa intervensi mindfulness itu konsisten dan signifikan dapat meningkatkan suasana hati pada semua dimensi dengan kekuatan pengaruh yang tergolong sedang hingga besar. Selain itu, perubahan ini hanya terjadi pada kelompok intervensi, sehingga dapat dikatakan bahwa mindfulness efektif dalam meningkatkan kondisi emosional. Kedua, pengaruh terhadap perhatian atau attention. Perhatian ini diukur melalui 3 aspek, yaitu kinerja atau performance, kualitas atau quality, dan kontinuitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh peserta, baik pada kelompok mindfulness maupun kelompok kontrol, mengalami peningkatan dari pretest ke post-test. Namun, peningkatan tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Hasil ini terlihat dari nilai signifikansi pada masing-masing aspek, di mana pada performance itu P-nya sebesar 0,144 yang artinya tidak signifikan, quality nilai P-nya 0,794 yang artinya tidak signifikan, sedangkan continuity nilai P-nya 0,151 yang artinya tidak signifikan. Nah, maknanya peningkatan perhatian itu terjadi secara umum pada semua peserta, namun tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan intervensi mindfulness. Selanjutnya, pada variabel fungsi eksekutif yang diukur melalui kemampuan shifting atau berpindah fokus. Hasil menunjukkan bahwa kedua kelompok mengalami peningkatan, namun peningkatan pada kelompok mindfulness lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Pada kelompok intervensi, skor meningkat dari 14,50 menjadi 18,50, sedangkan pada kelompok kontrol meningkat dari 15,21 menjadi 16,89. Hasil uji statistik menunjukkan nilai P sebesar 0,029 yang berarti signifikan dengan ukuran efek sebesar 0,17 yang tergolong sedang. Hal ini menunjukkan bahwa mindfulness berkontribusi dalam meningkatkan fungsi eksekutif, khususnya dalam kemampuan mengontrol dan juga mengalihkan perhatian. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil studi 2 itu intervensi mindfulness memberikan hasil yang berbeda pada setiap variabel, di mana suasana hati mengalami peningkatan yang signifikan, perhatian tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, dan fungsi eksekutif mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, mindfulness terbukti efektif dalam meningkatkan aspek emosional dan kontrol kognitif, namun belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian dan jangka pendek. Maka dapat disimpulkan untuk pembahasan studi 2, yaitu pada suasana hati, peningkatan ini menunjukkan bahwa mindfulness membantu individu menjadi lebih tenang dan stabil secara emosional karena melatih fokus pada kondisi saat ini dan mengurangi gangguan pikiran. Sedangkan pada aspek perhatian tidak ditemukannya pengaruh signifikan yang kemungkinan disebabkan oleh durasi intervensi yang singkat sehingga perubahan belum cukup kuat dan peningkatan juga terjadi pada semua peserta. Lalu ada fungsi eksekutif. Peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa mindfulness membantu meningkatkan fokus dan kemampuan mengalihkan perhatian karena adanya latihan kontrol diri selama intervensi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mindfulness itu efektif dalam
meningkatkan suasana hati dan fungsi eksekutif namun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian dalam jangka pendek. Masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama ada keterbatasan, di mana penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, di mana ukuran sampel yang digunakan relatif kecil dan distribusi pesertanya kurang seimbang, sehingga hasil penelitian ini belum bisa digeneralisasikan secara luas. Lalu yang kedua adalah intensitas aktivitas fisik dalam penelitian ini itu tidak diukur secara objektif. Jadi hal ini bisa memengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari intervensi tersebut. Selain itu, alat ukur yang digunakan juga masih terbatas, sehingga belum bisa menggambarkan fungsi kognitif secara mendalam. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya dilakukan dalam satu sesi, sehingga belum dapat menjelaskan bagaimana dampak jangka panjang dari aktivitas fisik maupun mindfulness. Lalu ada rekomendasi atau saran. Yang pertama adalah disarankan untuk menggunakan alat ukur yang lebih mendalam dan lebih akurat, agar hasil yang didapatkan lebih komprehensif. Kedua, pembagian kelompok sebaiknya dilakukan secara acak penuh tanpa pencocokan tertentu, serta menggunakan aktivitas kontrol yang lebih seimbang dengan kondisi intervensi. Nah, penelitian ke depan juga diharapkan dapat dilakukan dalam jangka panjang, supaya bisa melihat dampak intervensi secara lebih jelas terhadap hasil belajar. Dan yang terakhir, penting juga untuk meneliti hubungan dosis respon serta melihat apakah aktivitas fisik tertentu, mindfulness, atau bahkan kombinasi keduanya dapat memberikan manfaat yang lebih optimal terhadap kemampuan kognitif. Terima kasih atas pemaparan materinya semuanya. Baik, sekarang tibalah kita di ujung presentasi. Semoga presentasi kami dapat menambah wawasan bagi audiens sekalian, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi ini. Kami kelompok 7 izin pamit mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.